Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Fitri duduk di pelaminan dengan jantung berdebar. Malam itu ia resmi menjadi istri Lutfi, lelaki kaya raya dari pagar alam. Baju pengantin yang masih melekat di tubuhnya terasa hangat oleh keringat, meski udara di lereng Dempo begitu dingin. Wajah Lutfi tampan, senyum yang dulu menaklukkan hatinya kini tampak datar, tetapi tetap mampu membuat Fitri menunduk malu. Ia membayangkan hidup barunya, terbebas dari kemiskinan, berpindah dari rumah papan sederhana ke bangunan megah yang berdiri di tengah kebun teh dan kopi yang luas. Semua terasa seperti mimpi indah. Setelah resepsi usai, keramaian berganti sepi. Fitri digandeng Lutfi menyusuri jalan berbatu menuju rumah besar keluarga itu. Kabut malam turun cepat, menutup pepohonan tinggi. Saat pintu kayu jati terbuka, aroma anyir bercampur harum dupa menyambutnya. Ruangan luas dengan lampu gantung kuning temaram membuat suasana makin menekan. Fitri menelan ludah, langkahnya ragu, namun tangan Lutfi menggenggam erat seakan menuntunnya masuk ke dalam dunia baru. Lorong rumah itu panjang, dindingnya penuh lukisan orang-orang tua dengan sorot mata tajam. Setiap ia melangkah, Fitri merasa tatapan dari lukisan itu mengikuti, membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung lorong, pintu kamar utama terbuka perlahan meski tidak ada angin. Fitri berhenti, menoleh pada Lutfi. Lelaki itu tersenyum singkat lalu mendorongnya pelan agar masuk. Di dalam kamar, ranjang besar dengan kelambu putih berdiri megah. Fitri merasa tubuhnya panas dan dingin bersamaan. Gaun pengantin yang masih menempel membuat kulitnya gatal, ingin segera dilepas, tetapi rasa malu menahannya. Lutfi mendekat, menyingkap jilbab pengantin Fitri, jari-jarinya menyentuh pipi istrinya yang lembut. "Fitri, sekarang kau milikku," bisiknya lirih, suaranya datar tetapi menekan. Fitri menunduk, wajahnya memerah. "Iya, Mas, aku hanya ingin kita bahagia," ucapnya dengan suara bergetar. Lutfi mengangguk tanpa senyum. Ia lalu duduk di tepi ranjang, menatap istrinya lekat, seperti menyimpan rahasia yang berat. Fitri berusaha mengalihkan pandangan, matanya tertuju pada jendela besar yang menghadap kebun teh. Dari balik kaca, kabut bergulung menutupi bukit, seakan menutup semua jalan keluar. Malam pertama itu seharusnya penuh kelembutan, namun Fitri merasa ada sesuatu yang mengikatnya lebih kuat dari sekadar cinta. Ketika Lutfi mendekap, tubuhnya bergetar bukan hanya karena malu, tetapi karena hawa dingin yang merayap dari lantai kamar. Sentuhan tangan suaminya membuatnya panas dingin, antara pasrah dan ketakutan. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali ia membuka kelopak, bayangan wajah-wajah di lukisan lorong tadi muncul kembali dalam pikirannya. Pintu kamar kembali berderit, padahal tak ada yang menyentuh. Fitri terlonjak kecil, menoleh cepat. Namun Lutfi tetap tenang, seolah itu hal biasa. "Jangan takut. Rumah ini sudah terbiasa dengan suara-suara seperti itu," katanya pelan. Fitri berusaha tersenyum, tapi hatinya makin gelisah. "Kenapa pintunya bisa bergerak sendiri, Mas?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Lutfi tidak menjawab, hanya menunduk. Ia lalu bangkit, menutup pintu, dan kembali ke ranjang. Fitri menatapnya penuh curiga, dadanya sesak. Suaminya itu seperti menyembunyikan sesuatu, bukan hanya tentang rumah besar ini, tetapi tentang dirinya sendiri. Malam terus berjalan. Ranjang berderit ketika Lutfi menindih tubuh Fitri. Nafasnya berat, gerakannya tergesa. Fitri memejamkan mata, tubuhnya terasa panas, dadanya naik turun, campuran antara rangsangan dan rasa takut. Ia ingin menikmati kelembutan suaminya, namun setiap kali ia mendengar suara berdecit dari dinding atau kelambu yang bergoyang sendiri, gairah itu bercampur dengan nyeri. "Mas, ada yang aneh di rumah ini," ucap Fitri lirih, tangannya memegang dada Lutfi. Lutfi menatapnya tajam. "Itu hanya perasaanmu.
Jangan banyak berpikir, jawabnya dengan nada dingin. Fitri terdiam, bibirnya bergetar. Ia mencoba percaya, tapi tubuhnya tetap menggigil. Ketika kelambu bergoyang sekali lagi, Fitri menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Lutfi memeluknya erat, tetapi pelukan itu justru terasa dingin, tidak memberi kehangatan yang ia harapkan. Tengah malam, langkah kaki terdengar di luar kamar, seperti anak kecil berlari. Fitri terbangun, matanya melebar. Ia menoleh ke Lutfi yang masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. "Siapa itu, Mas?" tanya Fitri, suaranya serak. Lutfi menggeleng pelan. "Jangan hiraukan. Kau hanya perlu taat dengan aturan di rumah ini." Fitri menegakkan tubuh, rambutnya berantakan, keringat dingin membasahi lehernya. "Aturan apa? Kenapa aku tidak diberitahu sejak awal?" Belum sempat Lutfi menjawab, pintu terbuka. Bu Ruhanah berdiri di sana, wajahnya datar, matanya menusuk tajam. Gaun tidurnya sederhana, namun sikapnya seperti seorang penguasa. "Fitri," katanya dengan suara dingin, "rumah ini punya aturan. Kau harus patuh. Kalau tidak, kau yang akan menanggung akibatnya." Fitri tercekat, tenggorokannya kering. Ia menatap wajah mertuanya itu dengan rasa gentar. Lutfi hanya diam, menunduk seperti anak kecil di hadapan ibunya. Fitri menggenggam selimut, tubuhnya gemetar. Malam itu, di rumah besar yang berdiri di tengah kabut Dempo, ia sadar bahwa dirinya tidak hanya menjadi istri, tetapi juga bagian dari sesuatu yang belum ia pahami. Fitri masih teringat tatapan Bu Ruhanah yang tajam. Kata-katanya bergema di kepalanya, rumah ini memiliki aturan yang wajib ditaati. Jantungnya berdebar, tubuhnya gemetar di pelukan Lutfi yang terasa dingin. Ia belum paham maksud ucapan itu, tetapi hawa yang menusuk membuat tubuhnya semakin kaku. Malam yang seharusnya penuh kasih justru berubah menjadi tekanan yang tak bisa dijelaskan. Ketika pintu kamar tertutup, Lutfi menatapnya tanpa senyum. Tangan lelaki itu menyentuh bahunya, menekan perlahan hingga ia rebah di ranjang dengan kelambu putih yang menjuntai. Fitri merasa dadanya sesak. Ia ingin percaya pada suaminya, tetapi setiap kali menatap matanya, ada sesuatu yang membuatnya takut. Nafas Lutfi berat, tangannya dingin, seakan menyimpan keraguan sekaligus tekad. "Fitri," suara Lutfi terdengar datar, "malam ini kau akan tahu apa yang harus kau jalani." Fitri menelan ludah, tubuhnya menegam. "Apa maksudmu, Mas? Aku hanya ingin jadi istri yang baik. Aku siap melayani, tapi kenapa caramu begini?" tanyanya dengan suara pelan. Lutfi tidak menjawab. Ia hanya mengusap wajah Fitri dengan gerakan yang membuat bulu kuduk berdiri, antara sentuhan kasih dan perintah. Lalu pintu kembali berderit. Bu Ruhanah masuk, melangkah perlahan dengan tatapan penuh kendali. "Kau harus mengerti," katanya tenang, "di keluarga ini, tugas seorang istri bukan hanya melayani suami. Kau juga harus menerima warisan keluarga. Kau sudah menjadi bagian dari perjanjian itu." Fitri menoleh cepat, wajahnya pucat. "Warisan apa? Aku tidak mengerti, Bu." Bu Ruhanah tersenyum tipis. "Kau akan segera tahu." Hening sejenak, lalu suara langkah kecil terdengar di lorong. Fitri terperanjat. Langkah itu tidak seperti orang dewasa, melainkan seperti anak kecil berlari di lantai kayu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Lutfi, berharap suaminya menjelaskan, tetapi lelaki itu hanya menunduk, seakan sudah tahu siapa yang akan datang. Pintu berayun perlahan. Dari celah gelap, muncul sosok mungil dengan kulit pucat abu-abu. Kepalanya botak, matanya merah menyala bagai bara, dan mulutnya meneteskan liur kental. Fitri menjerit kecil, tubuhnya menegang di ranjang. "Mas, apa itu?" suaranya parau, penuh ketakutan. Lutfi tidak menatapnya. "Dia bagian dari keluarga ini. Namanya Raden Kuncung." Fitri membeku. Sosok itu melangkah mendekat, jari-jarinya kurus, kukunya panjang. Bau anyir menusuk hidung, bercampur hawa lembab dari lorong. Fitri mundur ke tepi ranjang, tangannya menutup dada. "Aku tidak mau, Bu, jangan paksa aku," isaknya lirih, matanya berair. Bu Ruhanah melangkah maju, menatapnya tanpa berkedip.
Diam. Kau harus patuh. Kalau kau menolak, nasibmu akan lebih buruk. Makhluk itu naik ke ranjang, tubuhnya ringan, tetapi kehadirannya membuat Fitri seperti dicekik. Tangan mungilnya menyentuh kain pengantin yang masih melekat di dada Fitri. Sentuhan itu dingin, kasar, membuat tubuhnya bergetar antara malu dan takut. Fitri menangis, menolak dengan meraih tangan Lutfi, berharap suaminya menolong. "Mas, tolong aku. Jangan biarkan dia menyentuhku," ucap Fitri dengan suara serak. Namun Lutfi hanya menunduk, wajahnya pucat. "Kau harus kuat, Fitri. Ini kewajibanmu sekarang." Air mata Fitri mengalir deras. Ia merasa tubuhnya dirampas bukan oleh manusia, melainkan makhluk asing yang lapar. Raden Kuncung membuka mulutnya, gigi-giginya runcing berkilat. Ia menempel di dada Fitri, menghisap dengan rakus. Rasa sakit menusuk seperti pisau panas. Fitri menjerit sambil meronta, tetapi tangan Bu Ruhanah menekan bahunya agar tetap diam. Tubuh Fitri bergetar hebat. Ia merasakan sensasi aneh, antara nyeri yang membuatnya ingin mati dan rasa hangat yang menjalar memaksa tubuhnya pasrah. Dadanya perih, kainnya basah oleh air liur makhluk itu. Nafasnya tersengal, bibirnya bergetar. "Bu, saya tidak kuat, jangan paksa saya," tangisnya pecah. Bu Ruhanah tersenyum tenang. "Kau sudah diterima. Itu tandanya kau bagian dari keluarga ini." Fitri menutup mata, air matanya terus mengalir. Setiap tarikan hisapan itu membuat tubuhnya semakin lemah. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Lutfi hanya duduk di kursi, menunduk, tidak berani menatap istrinya. Fitri merasa seluruh tubuhnya kehilangan daya. Waktu berjalan lambat. Makhluk itu terus menghisap tanpa henti. Fitri hanya bisa pasrah, tubuhnya gemetar, kulitnya dingin. Sesekali ia membuka mata, melihat mata merah itu menatapnya penuh nafsu, seakan menikmati penderitaannya. Ketika akhirnya makhluk itu melepaskan diri, Fitri jatuh lunglai di ranjang. Nafasnya tersengal, dadanya nyeri, bajunya basah, dan tubuhnya lemas. Raden Kuncung menjilat bibirnya, lalu melompat turun dari ranjang, menghilang ke lorong gelap dengan tawa kecil yang menyeramkan. Fitri menatap langit-langit kamar dengan mata kosong, air mata masih menetes. Tubuhnya gemetar, pikirannya melayang. Bu Ruhanah menepuk bahunya. "Kau sudah melewati malam pertama. Kau akan terbiasa." Fitri menoleh lemah, bibirnya pucat. "Kalau aku menolak, apa yang terjadi?" Suaranya hampir tidak terdengar. Bu Ruhanah menatapnya dengan senyum tipis. "Kau tahu jawabannya. Sama seperti yang terjadi pada istri-istri sebelumnya." Fitri terdiam, matanya melebar. Nafasnya tercekat, rasa takut menyesak di dada. Ia tahu malam itu bukan awal kebahagiaan, melainkan awal dari penderitaan yang tidak bisa ia hindari. Fitri masih terbaring di ranjang, tubuhnya lemas, dadanya nyeri, dan air matanya belum kering. Ia merasa terhina, dipaksa merelakan tubuhnya pada makhluk yang tak seharusnya menyentuhnya. Pagi yang datang tidak membawa ketenangan, justru menyingkap kejutan yang membuat perutnya mual. Di sudut kamar, karung-karung penuh uang tersusun rapi. Lembaran-lembaran kertas merah keluar dari mulut karung, memenuhi lantai hingga menutupi permadani. Fitri menutup mulutnya, hampir muntah. "Apa ini, Mas? Dari mana semua uang ini?" Suaranya gemetar, matanya melebar. Lutfi tersenyum bangga, matanya berbinar. "Inilah hasil pengorbananmu semalam. Kau lihat? Rumah kita tidak akan pernah kekurangan. Kau seharusnya bersyukur." Fitri menggeleng, air mata kembali jatuh. "Aku tidak mau harta dari jalan seperti ini. Dadaku sakit, pakaianku robek, aku merasa kotor, Mas." Lutfi mendekat, tangannya menekan bahu Fitri agar tetap duduk. "Jangan bicara sembarangan. Kau istri sahku. Tugasmu adalah membuatku bangga, menjaga keluarga ini tetap sejahtera. Jangan menolak, Fitri. Kalau kau keras kepala, kau yang celaka." Fitri terdiam, bibirnya bergetar. Hatinya muak, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya menunduk, menatap bajunya yang lusuh dengan noda basah yang mengingatkannya pada kejadian semalam. Saat ia masih berusaha menenangkan diri,
Bu Ruhanah masuk membawa nampan berisi bubur dan segelas susu hangat. Tatapan matanya tajam, namun senyumnya tenang. "Makanlah, Fitri. Kau butuh tenaga. Malam ini dan malam berikutnya, tubuhmu harus kuat. Raden Kuncung sudah memilihmu." Fitri memalingkan wajah. "Saya tidak bisa, Bu. Saya tidak mau lagi." Bu Ruhanah mendekat, meletakkan mangkuk bubur di pangkuan Fitri. "Kalau kau menolak, kau sendiri yang rugi. Semua perempuan yang pernah jadi istri Lutfi melalui hal yang sama. Hanya mereka lemah, tidak bertahan lama. Kau berbeda. Kau lebih kuat. Itu sebabnya kau masih hidup." Fitri tersedak oleh kalimat itu. Bayangan tentang istri-istri Lutfi sebelumnya membuatnya menggigil. Ia menatap Lutfi, berharap ada penjelasan, namun suaminya hanya menunduk, pura-pura sibuk membuka karung uang di pojok kamar. "Mas, apa benar? Istri-istri sebelumnya juga diperlakukan begini?" Fitri memaksa suara keluar. Lutfi berhenti sejenak, lalu berkata datar, "Mereka tidak sekuatmu. Mereka tidak sanggup menerima tugas ini." Jawaban itu membuat Fitri merinding. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya kaku. Ia menyeruput bubur dengan tangan gemetar, bukan karena lapar, melainkan karena tekanan yang tidak bisa ditolak. Hari itu, rumah besar keluarga Lutfi ramai oleh suara pegawai yang datang mengangkut karung-karung uang ke ruang bawah. Fitri hanya duduk di kursi panjang, tubuhnya terbungkus selimut. Setiap tawa para lelaki yang mengangkat karung terdengar seperti ejekan, seakan semua tahu tubuhnya adalah sumber kekayaan itu. Ia menunduk dalam-dalam, malu sekaligus marah pada dirinya sendiri. Malam menjelang, ketegangan kembali menusuk. Fitri berbaring di ranjang dengan tubuh bergetar. Dadanya masih perih, namun pintu kamar kembali berderit. Suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Fitri menutup telinga, menangis. Jangan lagi," bisiknya berulang-ulang. Lutfi masuk, wajahnya tenang. "Fitri, bersiaplah. Dia akan datang lagi." Fitri bangkit, menatap suaminya dengan mata penuh air. "Mas, tolong hentikan ini. Aku istrimu, bukan mainan makhluk itu. Aku tidak sanggup lagi." Lutfi mendekat, memegang dagunya keras. "Kau tidak boleh menolak. Kau sudah jadi bagian dari keluarga ini. Jangan coba kabur, Fitri. Kau tahu akibatnya." Air mata Fitri mengalir deras. Ia merasa tubuhnya terperangkap. Ketika tirai kelambu bergoyang, hawa dingin masuk bersama aroma anyir. Sosok mungil itu kembali muncul dari kegelapan. Mata merahnya menatap lapar, bibirnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam. Fitri memeluk dirinya, mencoba mundur. "Jangan sentuh aku, jangan." Namun tangan mungil itu meraih kainnya, menyibakkan pelan, lalu menempel di dadanya. Fitri menjerit, tubuhnya bergetar, tetapi tidak ada yang menolong. Lutfi menunduk, pura-pura tidak melihat. Bu Ruhanah berdiri di pintu, tersenyum tenang. Hisapan itu kembali menusuk. Rasa sakit bercampur dengan sensasi hangat yang memaksa tubuh Fitri bergetar, bukan karena kenikmatan, tetapi karena tubuhnya dipaksa merespons. Ia menangis, tetapi setiap tangis hanya terdengar sebagai musik yang membuat Bu Ruhanah semakin puas. Waktu berjalan lambat. Fitri merasa setiap tarikan menghisap itu mengurangi tenaganya. Kakinya gemetar, tangannya mencengkeram sprei hingga sobek. Nafasnya tersengal, tubuhnya panas dingin. Malam itu, ia benar-benar merasa dirinya bukan lagi manusia bebas, melainkan wadah yang dipaksa memberi makan pada makhluk yang bukan anaknya. Ketika akhirnya Raden Kuncung puas dan menghilang ke dalam kegelapan, Fitri rebah tak berdaya. Bajunya kembali robek, dadanya nyeri. Lutfi mendekat, menutup kain tipis di tubuh istrinya, lalu berbisik pelan, "Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik." Fitri menatapnya dengan mata basah. "Kalau begini terus, aku tidak akan sanggup, Mas." Lutfi hanya menepuk pipinya singkat lalu beranjak keluar, meninggalkan Fitri sendirian dengan rasa sakit dan tubuh yang lemah. Di sudut kamar, tawa lirih kembali terdengar, membuat Fitri menutup wajah dengan kedua tangan. Dadanya naik turun, tangisnya tertahan. Malam itu ia tahu, penderitaannya baru saja dimulai.
Fitri masih merasakan perih di dadanya. Luka itu belum kering, setiap gesekan kain membuatnya meringis. Darah yang semalam merembes masih meninggalkan noda di spray, dan pikirannya kacau. Tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tahu tidak bisa hanya diam. Malam-malam panjang yang dilalui membuatnya ingin mencari jawaban, meski hatinya dicekam rasa takut. Siang itu, ketika rumah agak sepi, Fitri menghampiri Mbok Milah yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Suara gemerisik daun teh terdengar samar dari kejauhan, kabut tipis masih menyelimuti perkebunan. Fitri ragu, namun akhirnya memberanikan diri. "Mbok, boleh saya tanya sesuatu?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Mbok Milah menoleh cepat, tatapannya cemas. "Apa, Endo? Jangan macam-macam, nanti ibu dengar." Fitri menelan ludah. "Mas Lutfi, sebelumnya pernah menikah, ya? Saya dengar bisik-bisik orang, katanya istri-istrinya meninggal tidak wajar." Wajah Mbok Milah berubah pucat. Tangannya yang memeras kain berhenti. Ia menoleh ke kiri kanan, memastikan tidak ada orang lain. "SSST, jangan keras-keras." "Betul, Endo. Mas Lutfi pernah menikah 2 kali. Yang pertama, Mbak Sari. Cantik, tapi 3 bulan setelah menikah, tubuhnya kurus seperti disedot darah. Pusar bolong hitam. Aku yang lihat jasadnya." Fitri tertegun, dadanya sesak. "Lalu, yang kedua?" Mbok Milah menunduk, suaranya lirih. "Namanya Rina. Awalnya kuat, bisa bertahan 6 bulan. Tapi malam Jumat, aku dengar jeritannya. Besok paginya, dadanya lebam biru. Mati juga. Wajahnya dingin, matanya terbuka lebar. Sejak itu, aku selalu takut kalau dengar suara dari kamar ini." Fitri hampir jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, air mata menggenang. Ia sadar, dirinya bisa bernasib sama. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Mbok Milah mendekat, memegang bahunya. "Kau harus hati-hati, Endo. Tapi jangan tanya lagi. Kalau ibu tahu, aku bisa celaka." Malamnya, Fitri memberanikan diri masuk ke kamar yang lama terkunci di sayap barat rumah. Pintu berderit, udara lembab menyambut. Kamar itu penuh debu, namun di sudutnya ada lemari tua. Ia membuka dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tersusun kain batik dan foto-foto lama. Fitri menarik satu bingkai, membersihkan debunya. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda dengan senyum tipis, mengenakan kebaya sederhana. Matanya kosong, seakan menyimpan duka. Di sampingnya berdiri Lutfi yang masih muda, dengan wajah cerah. Fitri menatap foto itu lama, dadanya sesak. Ia membalik bingkai, menemukan kertas koran kuning berjudul, "Perempuan muda ditemukan meninggal misterius di pagar alam." Tubuhnya gemetar membaca baris singkat itu. Tiba-tiba suara keras membuatnya kaget. Pintu kamar dibanting terbuka. Bu Ruhanah berdiri di ambang, wajahnya keras. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya tinggi, menusuk. Fitri tergagap, menyembunyikan foto di balik tubuhnya. "Saya hanya mencari kain untuk disulam." "Pembohong, sudah kuingatkan, kamar ini terlarang. Jangan pernah masuk lagi, Fitri. Kau mau ikut jejak mereka?" Tatapan Bu Ruhanah tajam, seperti pisau menancap ke tubuhnya. Fitri menunduk, tubuhnya kaku. Ia mengembalikan foto itu ke lemari dengan tangan gemetar. Bu Ruhanah menutup pintu keras-keras, meninggalkannya dalam ketakutan. Fitri berlari kembali ke kamarnya, jantungnya berdegup cepat. Malam turun lagi, dan Fitri tidak bisa menghindar. Lutfi masuk kamar dengan wajah datar. "Bersiaplah. Dia akan datang lagi." Fitri menatapnya dengan mata penuh air. "Mas, aku tahu. Istri-istrimu sebelumnya mati karena ini, kan? Jangan bohong lagi padaku." Wajah Lutfi berubah keras. "Mereka hanya wanita lemah. Kau tidak boleh sama dengan mereka. Kau lebih kuat, Fitri. Bertahanlah." "Aku tidak mau. Aku bukan binatang percobaan. Aku istrimu, bukan wadah untuk makhluk itu." Fitri berteriak, suaranya pecah. Lutfi menampar pipinya, keras hingga Fitri terhuyung. "Jangan membangkang. Kalau kau tidak patuh,
kau akan mati lebih cepat. Pilih, Fitri. Menuruti aturan atau hancur. Air mata Fitri jatuh, pipinya perih. Ia pasrah ketika pintu berderit. Sosok mungil itu muncul lagi, matanya merah, bibirnya basah oleh liur. Tawa kecilnya mengiris telinga. Tubuh Fitri gemetar, tetapi Lutfi menekan bahunya agar tetap diam. Makhluk itu naik ke ranjang, meraih kainnya, lalu menempel di dadanya yang belum pulih. Fitri menjerit, rasa sakit menusuk. Kali ini lebih parah, darah keluar dari luka yang sudah terbuka. Cairan hangat mengalir, tubuhnya menggigil. Ia menangis, tubuhnya bergetar antara rasa perih dan rasa malu yang menekan. Lutfi hanya menunduk, sementara Bu Ruhanah muncul di pintu dengan senyum puas. Lihatlah, Fitri. Kau sudah jadi bagian dari warisan keluarga. Terimalah. Fitri menatap mereka dengan pandangan kabur. Air matanya jatuh, tubuhnya lemas. Malam itu, ia merasa sedikit demi sedikit nyawanya terkuras. Hatinya penuh rasa takut, tetapi tidak ada jalan keluar. Ia terperangkap, tubuh dan batinnya dirampas, tanpa daya melawan. Tubuh Fitri masih sakit. Luka di dadanya belum sembuh, setiap sentuhan kain membuat perih. Malam-malam sebelumnya telah menguras tenaga dan air matanya. Ia merasa napasnya berat, seperti ada yang menekan dadanya setiap kali mengingat tatapan mata merah Raden Kuncung. Pagi itu, dalam keadaan putus asa, ia memberanikan diri untuk keluar rumah. Dengan alasan ingin membeli kebutuhan perempuan, ia meminta izin pada Bu Ruhanah. Aku hanya butuh sedikit waktu, Bu, ucap Fitri lirih, menunduk. Bu Ruhanah menatapnya tajam, lalu menyodorkan segepok uang. Belilah emas kalau mau. Tapi ingat, sebelum siang kau harus pulang. Kau bagian dari rumah ini. Jangan coba macam-macam. Fitri menelan ludah, menerima uang itu dengan tangan gemetar. Hatinya resah, tapi langkahnya ia paksakan. Ia berjalan melewati jalan setapak yang diapit kebun kopi. Kabut pagi menutupi pandangan, membuatnya seakan berjalan di lorong tanpa ujung. Hawa dingin menusuk tulang, namun detak jantungnya lebih keras dari suara dedaunan yang bergesekan. Di ujung jalan, sebuah kios jamu kecil berdiri sederhana. Asap tipis dari kayu bakar mengepul di belakang rumah, dan bau rempah menyengat hidung. Seorang perempuan paruh baya duduk di balik meja panjang, wajahnya letih namun sorot matanya tajam. Fitri ragu melangkah, tapi perempuan itu sudah menatapnya seolah menunggu. Kau akhirnya datang, enduk, suara perempuan itu pelan namun menusuk. Fitri terdiam, tubuhnya kaku. Apakah Ibu Bu Siti? Perempuan itu mengangguk. Aku Siti, adik dari Sari, istri pertama Lutfi. Sejak kau menikah dengannya, aku bermimpi buruk setiap malam. Sari menangis, tubuhnya kering, pusarnya bolong. Ia memanggil-manggil namamu. Aku tahu kau akan datang. Air mata Fitri jatuh seketika. Ia duduk di kursi bambu, tubuhnya gemetar. Ibu, aku tidak kuat. Malam pertamaku, aku dipaksa menyusui makhluk itu. Dada ini luka, pakaianku robek, dan setiap malam dia datang lagi. Aku takut, Bu. Aku merasa akan mati. Bu Siti menghela napas panjang. Ia membuka laci kayu, mengeluarkan beberapa benda, lalu meletakkannya di atas baki tembaga. Sebotol minyak kelapa berisi pecahan beling, segenggam garam kasar terbungkus kain mori, dan selembar lontar kuning dengan tulisan merah tua. Fitri menatap benda-benda itu dengan wajah bingung. Apa ini, Bu? Ini bekalmu melawan Raden Kuncung, jawab Bu Siti tenang. Oleskan minyak ini di dadamu sebelum dia datang. Pecahan beling di dalamnya akan membuat susumu jadi racun. Taburkan garam di sekeliling ranjang. Bacakan tulisan ini sebelum kau pasrahkan tubuhmu. Niatkan menolak. Kalau kau yakin, hisapannya akan melemahkannya. Fitri terperanjat, menatap lontar itu. Tulisan aneh berbaris rapat, bukan huruf yang ia kenali, tapi matanya seperti bisa membaca. Tapi, apa aku tidak akan mati seperti mereka? Bu Siti menatapnya lekat. Makhluk itu tidak bisa kau bunuh. Tapi kalau kau kuat, dia akan melemah. Dia akan pergi. Kau tidak boleh takut, Fitri.
takut adalah makanannya. Fitri terisak, memegang botol minyak itu dengan tangan bergetar. Aku malu, Bu. Setiap kali dia menempel, tubuhku gemetar. Bukan hanya sakit, tapi ada rasa lain yang membuatku semakin mual. Aku merasa hina. Bu Siti mengangguk pelan. Itu bagian dari tipuannya. Ia bukan bayi, meski tubuhnya kecil. Ia makhluk lapar yang menjadikan tubuhmu sebagai wadah. Jangan biarkan rasa itu membuatmu menyerah. Kau harus yakin, kalau tidak kau akan jadi seperti kakakku. Fitri menutup wajah, tangisnya pecah. Bayangan malam-malam sebelumnya muncul lagi, hisapan rakus itu, liur hangat di kulitnya, tawa kecil di telinganya. Tubuhnya bergetar, antara muak dan takut. Ia menatap Bu Siti dengan mata basah. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku hanya ingin bebas, Bu. Bu Siti menggenggam tangannya erat. Kalau kau tidak melawan, kau akan binasa. Kalau kau melawan, mungkin kau terluka, tapi masih ada harapan. Pilihannya ada di tanganmu, enduk. Hening mengisi ruangan kecil itu. Hanya suara botol jamu beradu kaca terdengar. Fitri mengusap air matanya, menatap lontar itu lagi. Dadanya berdebar keras, tetapi ada sedikit tekad tumbuh. Ia sadar hanya dengan jalan ini ia bisa berusaha keluar dari jerat rumah di lereng Dempo. Aku akan mencoba, Bu, bisiknya pelan. Lebih baik mati melawan daripada terus seperti ini. Bu Siti tersenyum getir. Itu jawaban yang tepat. Ingat, jangan goyah. Niatmu adalah racunmu. Itu kekuatanmu. Fitri menggenggam erat bekal itu, menekannya di dada yang masih perih. Ia tahu langkahnya berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri, berpamitan pada Bu Siti. Tatapan mata wanita paruh baya itu mengikutinya hingga ke pintu, seolah mengirimkan doa dalam diam. Ketika Fitri keluar dari kios jamu itu, kabut di jalan terasa lebih pekat. Setiap langkah terasa berat, tapi di hatinya tumbuh api kecil, tekad untuk melawan. Meski tubuhnya masih lemah, ia memeluk erat lontar itu seolah memeluk harapan terakhirnya. Fitri masih mengingat tatapan Bu Siti yang penuh keyakinan. Kata-kata itu terngiang di kepalanya, niatmu adalah racunmu. Itu kekuatanmu. Malam telah turun, dan angin dari lereng Dempo berdesir lewat celah jendela. Dadanya masih nyeri, namun di tangannya sudah tergenggam lontar dengan tulisan merah tua. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu mulai menyiapkan dirinya. Dengan tangan gemetar, Fitri menaburkan garam kasar di sekeliling ranjang. Bunyi butirannya jatuh di lantai kayu terdengar nyaring di telinganya, seakan garis pembatas antara hidup dan mati. Ia kemudian membuka botol minyak kelapa, mengoleskan cairan berminyak itu ke dadanya. Sentuhan licin membuat kulitnya dingin, tapi ada rasa hangat yang menjalar pelan. Fitri menggertakkan gigi, tubuhnya menggigil, tapi ia tahu harus kuat. Pintu kamar berderit. Hawa anyir masuk bersama tawa lirih yang memuakkan. Dari kegelapan, muncul sosok mungil berkepala botak dengan mata merah menyala. Raden Kuncung berjalan pelan, kakinya menimbulkan suara serat. Senyumnya menyeringai, lidahnya menjulur dengan liur menetes. Fitri menegakkan tubuh, meski lututnya lemas. Ia memeluk selimut, mencoba menahan rasa jijik. Aku bukan ibumu, bisiknya lirih, lalu mulai mengucap bait mantra dari lontar itu. Makhluk itu naik ke ranjang, tangannya meraih kain Fitri dan menempel di dadanya. Hisapannya dimulai, kali ini lebih kasar, lebih liar. Fitri menahan jeritan, tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit merambat, namun ia terus melafalkan mantra, bibirnya basah oleh keringat dingin. Sakit, Fitri menggigit bibir, air matanya jatuh. Namun di balik rasa perih, ia merasakan hisapan itu berubah aneh. Dada yang sudah dilumuri minyak terasa panas. Raden Kuncung terhuyung, tubuhnya mulai berasap. Matanya menyala lebih merah, taringnya bergetar. Suara teriakan melengking memenuhi kamar. Ruangan berguncang, lemari kayu berderit, dan kaca jendela bergetar keras. Barang-barang di meja jatuh berserakan. Fitri menutup mata, tangannya meremas spray, sementara tubuh mungil itu mencakar dinding, meninggalkan goresan dalam. Dari luar kamar,
terdengar teriakan Bu Ruhana. "Hentikan, Fitri. Kau tidak tahu akibatnya." Namun Fitri terus membaca mantra, suara tangisnya bercampur tekad. "Aku bukan ibumu. Aku bukan milikmu," suaranya serak, tubuhnya nyaris pingsan. Lutfi menerobos masuk, wajahnya panik. Ia melihat Fitri dengan dada penuh minyak, tubuhnya bergetar, bibirnya pucat. Raden Kuncung meronta di atas ranjang, tubuhnya berasap hitam, matanya menyala. "Fitri, hentikan. Kau bunuh dia, berarti kau bunuh kita semua." Lutfi berteriak, matanya penuh amarah. Fitri menatap suaminya dengan air mata berlinang. "Aku tidak peduli, Mas. Aku hanya ingin bebas." Makhluk itu meraung, suaranya melengking seperti besi digesek. Ia mencakar tiang ranjam, kayu terbelah, serpihan beterbangan. Fitri menjerit, tubuhnya terdorong ke belakang, namun ia masih terus mengucap mantra. Hisapan liar di dadanya berubah menjadi perih yang tak tertahankan, darah segar keluar dari luka. "Asap, aku panas." Raden Kuncung menjerit, tubuhnya semakin berasap. Uap hitam menyelimuti ruangan, membuat pandangan kabur. Fitri hampir kehilangan kesadaran, tetapi tekadnya membuatnya bertahan. Lutfi maju ingin menarik makhluk itu, tapi tangannya terpental oleh hawa panas. "Bu, tolong hentikan dia," teriaknya ke arah ibunya. Bu Ruhana meronta di depan pintu, wajahnya pucat. "Fitri, itu bukan caranya. Kau akan menyesal." Namun Fitri tak lagi mendengar. Ia hanya fokus pada suara mantra yang keluar dari bibirnya. Tubuhnya bergetar hebat, dadanya penuh darah dan minyak, napasnya tersengal. Setiap kata yang ia ucapkan membuat tubuh makhluk itu semakin hancur, hingga akhirnya ia melepaskan hisapan, menjerit, dan menghilang dalam asap pekat. Ruangan mendadak hening. Hanya suara napas Fitri yang terengah, tubuhnya jatuh lunglai di ranjang. Darah menetes dari dadanya, wajahnya pucat, matanya terpejam. Lutfi mendekat, mengangkat tubuh istrinya yang penuh luka. "Fitri, kau apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar, antara marah dan cemas. Fitri mencoba membuka mata, namun pandangannya kabur. "Aku hanya ingin hidup," bisiknya sebelum akhirnya pingsan. Bu Ruhana menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh. Di lantai, bekas hangus gosong membentuk lingkaran gelap tempat Raden Kuncung tadi meronta. Hawa dingin bercampur bau anyir menyelimuti ruangan, membuat siapapun yang ada di sana merinding. Malam itu, Fitri berhasil melemahkan makhluk itu untuk pertama kalinya, tapi tubuhnya nyaris hancur. Nafasnya tersisa, batinnya retak, dan semua orang di rumah itu tahu, perlawanan ini belum selesai. Fitri terbangun dengan tubuh penuh luka. Dada yang semalam dipaksa menyusui masih terasa perih, setiap tarikan napas membuatnya meringis. Ia duduk lemah di ranjang, menyandarkan tubuh pada tiang kayu yang dingin. Pandangannya kosong, ingatannya kembali pada hisapan Raden Kuncung yang berubah liar dan berasap. Air matanya jatuh pelan, seakan tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan beban. Suasana rumah mendadak riuh. Dari ruang depan terdengar suara jeritan Bu Ruhana bercampur dengan amarah Lutfi. Fitri memaksa berdiri, langkahnya goyah, lalu berjalan menuju sumber suara. Di ruang tamu, karung-karung uang yang semula menumpuk kini hanya menyisakan abu hitam. Lembaran-lembaran yang dulu berhamburan lenyap tanpa jejak. Kotak perhiasan di lemari terbuka kosong, emas dan berlian yang dulu berkilau hilang entah kemana. "Apa-apaan ini?" Lutfi meraung, wajahnya merah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menendang karung-karung kosong, abu beterbangan ke udara. "Uang kita hilang semua, perhiasan lenyap." Bu Ruhana memegangi kepalanya, menangis histeris. "Ini salahmu, Fitri. Kau menolak warisan keluarga, kau melawan Raden Kuncung. Akibatnya kita kehilangan segalanya." Fitri terdiam, tubuhnya gemetar. "Bu, saya hanya ingin selamat, saya hampir mati. Saya tidak kuat lagi." Tamparan keras mendarat di pipinya. Lutfi menatapnya dengan mata penuh amarah. "Kau penyebab semua ini. Kalau kau tidak macam-macam semalam, uang ini tidak akan hilang." Fitri memegangi pipinya yang panas, air matanya jatuh.
Aku hanya ingin hidup, Mas. Aku tidak mau terus jadi mainan makhluk itu. Lutfi mencengkeram bahunya, mengguncangnya kasar. Diam, kau harus patuh. Tanpa dia, kita bukan siapa-siapa. Fitri meronta, tapi kekuatan Lutfi terlalu besar. Bu Ruhanah menangis sambil menatap abu yang berserakan di lantai. Cepat kembalikan semua seperti semula, Lutfi. Paksa dia lagi. Jangan biarkan kekayaan kita lenyap. Malam datang dengan suasana semakin mencekam. Fitri terbaring di ranjang, tubuhnya gemetar. Lutfi duduk di kursi, wajahnya muram tapi matanya dipenuhi nafsu serakah. Di sudut kamar, hawa dingin merayap. Tawa kecil yang sudah dikenalnya terdengar lagi. Raden Kuncung muncul dari kegelapan, kali ini dengan wujud lebih menyeramkan, tubuhnya lebih besar, kulitnya penuh retakan hitam, matanya merah menyala seperti bara, dan taringnya lebih panjang. Fitri menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya mengalir. Jangan lagi, tolong, aku tidak sanggup. Namun Lutfi menekan bahunya agar tetap rebah. Kau harus melakukannya, Fitri. Lihat nanti, uang kita kembali. Kau mau keluargamu hidup miskin lagi? Fitri menangis, tubuhnya lemas. Makhluk itu naik ke ranjang, tangannya meraih kain yang menutupi dadanya. Sentuhan dingin itu membuat tubuh Fitri bergetar, rasa takut bercampur rasa malu menusuk hingga ke sumsum. Mas, tolong aku, suaranya lirih. Lutfi hanya menunduk, matanya menatap kosong ke arah sudut kamar. Lakukan saja. Ini demi keluarga kita. Raden Kuncung menempel, hisapannya kali ini jauh lebih sadis. Fitri menjerit, tubuhnya melengkung menahan sakit. Darah segar keluar dari luka yang belum sembuh, bercampur dengan air matanya yang membasahi pipi. Nafasnya terengah, kainnya basah oleh liur makhluk itu. Perih, Tuhan, tolong aku, Fitri berbisik, tubuhnya bergetar hebat. Sensasi yang menyiksa membuat tubuhnya panas dingin. Rasa sakit bercampur dengan getaran aneh di dadanya, membuatnya semakin muak dengan dirinya sendiri. Bu Ruhanah berdiri di depan pintu, menatap pemandangan itu dengan mata penuh nafsu serakah. Bagus, Fitri. Kau sudah jadi ibu sejati bagi Raden Kuncung. Lihatlah, Lutfi. Uang itu mulai kembali. Dan benar, dari bawah ranjang terdengar suara karung yang kembali penuh. Lembaran uang merembes keluar dari mulut karung, menumpuk di lantai. Lutfi tersenyum puas, matanya berbinar melihat tumpukan kertas merah yang terus bertambah. Sementara itu, Fitri semakin lemah. Hisapan liar itu membuat darahnya terus mengalir, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia menangis, dadanya perih, dan tubuhnya seperti diperas hingga habis. Aku tidak kuat lagi, ucapnya nyaris tak terdengar. Namun tidak ada yang mendengarkan. Lutfi sibuk menghitung uang yang muncul, Bu Ruhanah larut dalam rasa puas, sementara makhluk itu terus menenggak darah dan air susu yang dipenuhi rasa sakit. Fitri merasakan nyawanya seperti ditarik keluar, tubuhnya jatuh lunglai di ranjang. Malam itu, uang memang kembali menumpuk, tapi harga yang dibayar adalah tubuh Fitri yang semakin hancur. Nafasnya tersisa, darah menodai spray, dan hatinya penuh rasa putus asa. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata kosong, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar. Dalam hati, hanya ada satu kata, kenapa? Fitri masih terbaring di ranjang dengan tubuh penuh luka, darahnya sering mengalir dari dada yang tak pernah sembuh. Malam-malam yang panjang menjadikan tubuhnya semakin ringkih, sementara suaminya dan mertuanya semakin terjerat keserakahan. Uang memang sempat kembali menumpuk, tapi hanya sebentar. Keesokan harinya, karung-karung itu kosong lagi, perhiasan lenyap, dan rekening usaha mendadak beku. Semua yang mereka banggakan hilang begitu saja. Suasana rumah berubah mencekam. Pembantu satu persatu pergi meninggalkan rumah besar itu. Jalanan desa sunyi, tak ada lagi tetangga yang berani berkunjung. Dari kejauhan, warga hanya berbisik-bisik, menyebut rumah Lutfi sebagai sarang pesugihan. Fitri sering mendengar namanya disebut, namun bukan dengan simpati. Itu perempuan yang dipakai untuk tuyul, begitu gumam mereka. Fitri merasa dirinya hidup bagai hantu, tak diterima dunia. Lutfi sendiri semakin kehilangan akal sehat.
Ia tidak lagi memandang Fitri sebagai istri, melainkan sekadar jalan untuk kekayaan. Setiap malam ia menunggu munculnya asap merah Raden Kuncung yang selalu berkelebat di halaman kebun teh. Lutfi mengejarnya dengan mata liar, berlari di antara kabut yang pekat. "Kembalilah, beri aku uang lagi," teriaknya sambil menjulurkan tangan, seakan bisa meraih makhluk itu. Fitri yang lemah hanya bisa memandang dari balik jendela, tubuhnya gemetar melihat suaminya berubah seperti orang gila. "Mas, hentikan. Semua ini sudah berakhir," bisiknya lirih, tapi suaranya tertelan kabut. Suatu malam, Lutfi tak kembali. Warga menemukannya keesokan pagi, tubuhnya tersungkur di tepi sungai. Wajahnya menempel di lumpur, mulutnya penuh tanah dan semut merah. Tubuhnya dingin, kaku, dengan mata terbuka lebar menatap kosong. Fitri mendengar kabar itu dengan hati campur aduk, antara takut, lega, dan sedih. Air matanya jatuh tanpa henti, meski hatinya sudah lama hancur. Sementara itu, Bu Ruhanah kehilangan kewarasan. Setiap hari ia duduk di kursi reot di teras, tubuhnya lusuh, rambutnya berantakan. Ia memeluk sebuah boneka kain, menyanyikan tembang Jawa dengan suara lirih. "Raden Kuncung, ayo minum susu, sini, anakku," suaranya serak, matanya kosong. Kadang ia berteriak histeris, kadang tertawa sendiri. Warga yang lewat hanya bisa beristighfar, takut menoleh ke arahnya. Fitri tak berdaya menyaksikan semua itu. Ia sendiri masih hidup, namun tubuhnya terus sakit. Luka di dadanya tak pernah benar-benar sembuh. Kadang saat malam tiba, ia merasa seperti disentuh kembali, hawa dingin merayap, dan bayangan Raden Kuncung muncul dalam mimpi. Fitri berteriak dalam tidurnya, tubuhnya berkeringat, kainnya basah. Sensasi itu seperti masih nyata, membuatnya menangis setiap kali terbangun. Malam-malam berikutnya semakin berat. Fitri duduk di sudut kamar, menatap lantai kosong dengan mata merah karena kurang tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tubuh mungil dengan mata merah menyala. Kadang ia merasakan liur hangat menetes di kulitnya, membuat tubuhnya bergetar muak sekaligus takut. "Pergi, jangan lagi, jangan sentuh aku," bisiknya berulang-ulang, tangannya memeluk dada yang masih berbalut kain. Sesekali, suara Bu Ruhanah terdengar dari teras. "Fitri, cepat bawa anakku masuk, dia lapar," teriaknya sambil menggoyang boneka kain. Fitri hanya menutup telinga, air matanya mengalir deras. Ia tak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang bayangan. Hari-hari di rumah itu hanya menyisakan bau apek, kabut yang tak pernah hilang, dan teriakan gila dari penghuni yang tersisa. Fitri hidup seperti tawanan, tubuhnya lemah, jiwanya retak, dan setiap malam ia masih merasa dirinya dikejar bayangan makhluk yang pernah menghisap hidupnya sedikit demi sedikit. Malam itu, ia duduk di ranjang, tubuhnya menggigil meski udara tidak sedingin biasanya. Matanya menatap kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Bayangan wajah Lutfi terlintas, lalu hilang digantikan tawa kecil yang ia kenal. Hatinya mencelos, napasnya berat. Ia tahu, meski suaminya sudah mati dan mertuanya gila, terornya belum berakhir. Fitri masih teringat pada malam-malam panjang yang menyesakkan. Tubuhnya hancur, batinnya remuk, dan rumah besar di lereng Dempo meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Ia akhirnya melarikan diri, dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh luka. Langkahnya tertatih, namun tekadnya lebih besar dari rasa sakit. Fitri berhasil kembali ke keluarganya di kota kecil. Mereka menyambut dengan air mata, memeluk tubuhnya yang ringkih tanpa banyak bertanya. Hari-hari baru dimulai dengan kesederhanaan. Fitri membantu ibunya berjualan makanan di warung kecil pinggir jalan. Tangan yang dulu hanya memegang kain halus kini terbiasa dengan minyak panas dan uap nasi. Senyum kadang muncul di wajahnya, tapi tidak pernah utuh. Setiap kali melihat anak kecil, dadanya terasa perih, seolah luka lama terbuka lagi. Ia berusaha tersenyum, namun matanya kosong. Malam adalah waktu yang paling menyiksa. Fitri sering terbangun dengan napas terengah, tubuhnya penuh keringat dingin. Dadanya nyeri, rasa sakit itu seperti tidak pernah pergi. Kadang ia menjerit pelan, menekan dada dengan tangan. "Pergi, jangan sentuh aku lagi," bisiknya, meski ia tahu kamar itu kosong.
Namun di telinganya selalu terdengar suara lirih, suara mungil memanggil, "Mama, susu." Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Suatu malam, ibunya mengetuk pintu kamar. "Fitri, kenapa teriak? Kau sakit?" Fitri buru-buru mengusap air matanya. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya mimpi buruk." Ibunya menatap dengan cemas. "Kalau ada yang mengganggu, bilang sama ibu. Jangan ditahan sendiri." Fitri mengangguk, tapi hatinya tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Bayangan Raden Kuncung melekat terlalu dalam, tidak bisa hilang hanya dengan doa atau kata-kata. Pagi harinya, Fitri menatap cermin kecil di kamar. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya kosong. Ia membuka kainnya, melihat bekas luka di dada yang masih membekas. Kulitnya sudah menutup, tapi rasa nyerinya tetap hidup. Fitri mengusap pelan, air matanya jatuh lagi. Di balik cermin, ia seperti melihat bayangan tubuh mungil dengan mata merah menatapnya. Fitri mundur, tubuhnya bergetar. "Tidak, aku sudah pergi dari sana, aku sudah bebas," katanya lirih, meski ia sendiri tidak yakin. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siklus yang sama. Fitri bekerja, mencoba tersenyum, lalu malam tiba dengan teror yang membuat tubuhnya menggigil. Ia mulai terbiasa menyalakan lampu sepanjang malam, duduk sambil memeluk lutut, berharap bisa tidur tanpa mimpi. Namun suara itu selalu kembali, lirih dan memaksa, "Mama, susu." Kadang ia merasa ada tangan kecil meraba paksa di dadanya. Fitri menjerit, menepis udara kosong. Kainnya basah oleh keringat, tubuhnya bergetar hebat. Ia berlari ke kamar mandi, memercikkan air ke wajah, tapi rasa jijik itu tidak hilang. Ia bersandar di dinding, menangis keras, tubuhnya mengecil seakan ingin lenyap. "Aku bukan ibumu, aku bukan ibumu," Fitri berulang-ulang berbisik, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Namun semakin ia menolak, semakin bayangan itu kuat di dalam kepalanya. Hari semakin berlalu, namun trauma tidak pernah pergi. Fitri sering terlihat duduk termenung di depan warung, menatap jalanan sepi dengan mata kosong. Warga kota kecil itu kadang berbisik tentangnya. "Kasihan, anak itu. Wajahnya cantik, tapi matanya seperti orang yang kehilangan jiwa." Fitri mendengar, tapi hanya diam. Ia tidak ingin lagi menjelaskan apa yang telah terjadi. Malam terakhir yang paling berat datang saat hujan turun deras. Fitri duduk di ranjang, tubuhnya gemetar, memeluk selimut erat-erat. Suara tetes hujan di atap justru terdengar seperti langkah kaki kecil mendekat. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, lirih, mendesak. "Mama, susu." Air matanya jatuh deras. Fitri berteriak, "Aku bukan ibumu. Aku tidak mau lagi." Tapi hanya keheningan yang menjawab. Tubuhnya lemas, ia jatuh rebah di ranjang, menangis hingga tertidur. Saat pagi datang, Fitri menatap cermin sekali lagi. Wajahnya pucat, mata sembab. Ia tahu luka itu tidak akan pernah hilang. Bukan hanya di tubuh, tapi di jiwanya. Raden Kuncung telah pergi dari rumah di lereng Dempo, tapi jejaknya akan selamanya tinggal di hidupnya. Fitri memang berhasil bertahan. Ia selamat, tapi dengan luka yang tidak pernah sembuh. Setiap malam, suara lirih itu masih sering datang, membuat tubuhnya menggigil. Ia bisa kembali hidup sederhana, bekerja, dan tersenyum pada dunia, tapi jauh di dalam dirinya, ia tidak pernah benar-benar bebas. Ada luka yang tidak bisa diobati oleh waktu. Luka itu menempel di dada Fitri, meninggalkan jejak abadi, membuatnya selalu hidup dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dan di setiap cermin yang ia pandang, Fitri selalu melihat bayangan lain yang menatapnya balik. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita malam ini. Ingatlah, setiap kisah horor selalu menyimpan pesan, bahwa gelap tidak selalu jauh, kadang ada di sekeliling kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.